Secara implisit itu perintah presiden. Karena presiden diam, maka aparat menganggap bahwa oke, kita lakukan penangkapan dengan cara kekerasan. Lain kalau presiden pernah mengucapkan sesuatu untuk menenangkan keadaan. Misalnya momentum di Hari Hak Asasi Manusia. Kan presiden diam kan? Padahal presiden tahu ada problem di mana kekerasan bisa digunakan lagi. Dan dia diam. Presiden diam artinya itu adalah izin untuk melakukan operasi kekerasan. Itu intinya. Saya bikin analisis dari keadaan itu. Karena nggak ada lagi keterangan di mana kita bisa percaya bahwa presiden bisa bertindak adil dalam soal-soal semacam ini. Bukan dia tutup mulut, dia tutup akalnya, atau bukan dia tutup akalnya, memang dia nggak ada akalnya untuk menyelesaikan soal ini. Jadi semua kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network, dan saya kembali akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Halo Bung Rocky. Hersu, saya masih mengamati misteri di kilometer 50 dan banyak hal yang harus kita uraikan dari peristiwa itu dan dikaitkan dengan moral publik yang sekarang sedang memperoleh momentum untuk menghasilkan ulang Indonesia yang bermartabat. Ya, nah kalau kita lihat perkembangan di lapangan, kelihatannya Mabes Polri mengambil jalan keras nih, karena Mabes Polri akhirnya lewat Kabareskrim ini langsung turun Kabareskrimnya menyatakan bahwa ada bukti bahwa Laskar FPI itu menyerang polisi. Menurutnya ada jelaga di tangannya. Yang kita tahu otopsinya dilakukan di RS Polri kan, Bung Rocky. Di satu sisi kita juga menangkap Presiden Jokowi sama sekali ketika kemarin pidato HAM tidak menyinggung soal kasus ini. Dan satu lagi yang menarik menurut saya, ada anak muda namanya Irfan Ghani. Dia mengumpulkan dana untuk para korban. Sampai hari ini sejak Senin kemarin sudah terkumpul 1,7 miliar. Ini luar biasa solidaritas di masyarakat. Fenomena apa yang Anda tangkap dengan ini, Bung Rocky? Dua fenomena yang langsung bertabrakan secara moral. Presiden berpidato di hari kita mengenang korban-korban pelanggaran hak asasi manusia sedunia. Indonesia korbannya itu banyak sekali itu dalam segala macam peristiwa. Dan peristiwa terakhir ada di kilometer 50 dan presiden tidak mengucapkan satu kalimat pun. Apa dia nggak punya TV? Apa dia nggak baca koran? Apa dia nggak punya pembisik? Apa dia nggak punya kemampuan untuk menghadapi masyarakat sipil, karena masyarakat sipil lagi marah soal HAM. Ini namanya presiden pengecut sebetulnya. Hanya itu kesimpulan saya. Yang kedua, ada aktivis hak asasi, humanities, yang berupaya untuk menghasilkan semacam bantuan real pada korban-korban di kilometer 50 itu. Dan berhasil mengumpulkan tadi berapa, 1,7 miliar gitu. Nah itu artinya rakyat memang menginginkan ada keadilan itu yang belum bisa disodorkan negara. 1,7 miliar itu mungkin hanya perlu satu konglomerat untuk mengirimkan 1,7 miliar ke Solo dan ke Medan. Tapi itu bukan uang pemilu, ini uang simpati dari rakyat. Nah saya bayangkan itu, kalau 10.000 rupiah, 15.000 rupiah, di bawah 50.000, itu artinya ada puluhan ribu, ratusan ribu rakyat kecil yang menyumbang pada peristiwa misteri itu. Jadi ada moral publik yang berhasil dikumpulkan oleh seorang netizen untuk memperlihatkan pada negara bahwa Anda seharusnya berkaca bahwa rakyat marah, dan karena itu rakyat meminta agar supaya peristiwa ini diusut. Jadi 1,7 miliar itu adalah tanda berkabung yang datang dari kesadaran moral publik. 1,7 miliar yang disodorkan oleh satu konglomerat untuk pemilu di Solo maupun Medan itu adalah tanda arogansi. Jadi kita lihat kontras itu, dan kita percaya bahwa akal sehat publik akan terus menuntut agar supaya peristiwa ini betul-betul diuraikan sedetil-detilnya tuh. Supaya kita tahu evilnya di mana tuh, di mana si evil bersembunyi, kejahatan bersembunyi di mana. Karena sering dikatakan devil, setan itu selalu ada dalam detil. Nah detil ini yang sedang kita bongkar. Jadi saya menganggap bahwa
upaya untuk membekuk Habib Rizik itu memang desain istana. Analisis saya begitu. Dan itu terlihat dari mereka yang berkumpul sejak kedatangan Habib Rizik itu dipantau WA-nya, teleponnya, segala macam itu untuk dijebakkan ke dalam skenario penangkapan Habib Rizik. Padahal Habib Rizik dari awal itu kesalahannya adalah kesalahan dalam undang-undang kesehatan, bukan kesalahan melawan negara, bukan kesalahan melawan kemanusiaan, bukan kesalahan korupsi segala macam. Jadi dia diintai terus untuk dicelakakan. Kan itu yang terbaca di dalam keterangan pers pejabat negara, dan publik paham itu. Mulai dari pemanggilan Anies Baswedan itu upaya untuk menggiring opini bahwa ada satu kelompok yang terus-menerus berkumpul entah online, entah secara fisik di Petamburan, dan Petamburan jadi semacam istana rakyat, istana alternatif. Jadi terganggu betul nih istana presiden karena ada istana rakyat baru tuh. Nah di situ kita menghitung bagaimana kekuasaan itu ketakutan menghadapi tuntutan keadilan. Oke, mengapa begitu ditakuti Habib Rizik Syihab? Toh kalau bagaimanapun juga Jokowi lepas dari persoalan kontroversi dan berbagai persoalan-persoalan tuduhan kecurangan sudah terpilih dan duduk manis di istana negara. Artinya ada kejahatan yang sebetulnya rasa bersalah di dalam istana itu. Kalau dia nggak ada rasa bersalah, dia terima aja undangan Habib Rizik untuk berdialog. Bahkan Habib Rizik menyodorkan diri berkali-kali untuk lakukan rekonsiliasi itu. Kan itu poinnya kan. Kan tadinya bidikan itu diarahkan pada Gatot Nurmantio dengan kami yang tiap hari lakukan deklarasi dan publik menyambut itu sebagai upaya baru untuk menghasilkan perubahan. Lalu pindah ke Habib Rizik. Karena Habib Rizik lebih konkret memang, ada massa besar di belakangnya, tuh ada kekuatan politik besar. Nah ini sebetulnya menunjukkan bahwa mereka yang ada di istana selalu terganggu kalau ada kumpulan orang yang mulai menuntut keadilan. Dari KMI sampai FPI, LSM yang kritis, LBH kembali menunjukkan kemampuan dia untuk melihat problem ini sebagai problem pendangkalan hak asasi manusia. Jadi berbagai macam sektor di masyarakat sipil memang menghendaki agar supaya kekuasaan ini diadili secara etis, karena berbagai macam pelanggaran dan inkonsistensi. Kita nggak usah sebut lagi kegagalan pembangunan lah, karena dari awal kita udah tahu bahwa cara pemerintah merayakan arogansinya dan dengan memamerkan infrastruktur, dan sekarang mangkrak semua tuh. Sekarang kita balik pada inti dari demokrasi, inti dari Pancasila, yaitu merawat kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan Presiden gagu dan gagap untuk mengucapkan bahkan satu kalimat yang bermutu, yang menandakan bahwa dia paham Pancasila. Ini nggak ada, tidak terlihat, bahasa tubuhnya tidak terlihat paham tentang keadaan, namanya dangkal dan tidak ingin menunjukkan semacam intensi untuk perdamaian tuh. Jadi konfrontasi akan berlangsung terus justru karena arogansi kekuasaan. Konfrontasi antara masyarakat sipil dan istana. Masyarakat sipil itu sekarang sedang diwakili oleh Habib Rizik, juga diwakili oleh KAMI. Sekarang dia diperluas, diwakili oleh emak-emak, diwakili oleh tukang ojek, diwakili oleh tukang warung, diwakili oleh pedagang keliling yang mengumpulkan uang Rp20.000 untuk menyumbang pada laskar-laskar FPI. Itu sinyal moral yang sangat kuat yang tidak bisa diabaikan lagi. Ya, mengapa sepertinya pemerintah ini semakin lama semakin menjauh dari logika publik gitu. Dan dalam situasi seperti ini kan sebenarnya dalam situasi yang cukup berat, pandemi ekonomi kita sulit, bagaimanapun juga solidarity di masyarakat itu harusnya dibangun oleh pemerintah. Tapi justru kesannya bukan itu yang terjadi. Karena pemerintah nggak punya visi, dia nggak bisa lihat bahwa tugas dia sebagai kepala negara adalah mengutuhkan bangsa ini untuk menyeberang melampaui risiko COVID, risiko gagal ekonomi, risiko gagal di Papua, risiko gagal di Cina Selatan. Visi itu yang nggak ada, karena itu dia takut sendiri. Itu sebetulnya perspektifnya, dia tidak punya visi. Yang kedua, dia memang tidak punya kemampuan untuk menghasilkan kebijakan publik, karena dia dari awal dikendalikan oleh yang biasa disebut sebagai oligarki. Jadi ini kepala negara yang tidak punya visi dan presiden yang tidak mampu untuk memutuskan public policy. Nah, dalam keadaan itu, dia merasa dia diganggu oleh masyarakat sipil, diganggu oleh aktivis, diganggu oleh Muslim politics, diganggu oleh purnawirawan di
di bawah kesannya dikesankan dipimpin oleh Gatot Nurmantio. Jadi orang yang otaknya terbatas dan mentalnya rapuh itu selalu siap siaga untuk menggunakan kekerasan. Itu yang saya anggap sedang berlangsung hari ini, yang belum pernah ada dalam sejarah politik Indonesia, di mana kemampuan intelijen itu dibatalkan oleh arogansi istana. Jadi berbagai macam elemen akhirnya masuk di dalam proyek-proyek kekerasan dan gak ada koordinasi sehingga menimbulkan berbagai macam ekses. Dan presiden gak paham bahwa itu sedang terjadi itu. Orde Baru itu otoriter, tetapi ada sistem yang bisa kita pahami itu, sehingga kita tahu bahwa kalau si ini mengucapkan kalimat A, maka itu pasti si B akan melakukan kalimat C. Di kita ini nggak ada sistem itu. Jadi seluruh aparat kekerasan itu beroperasi atas maunya sendiri. Karena apa? Karena menganggap presiden itu tidak mampu untuk mengkoordinir keadaan keamanan nasional. Ya. Kenapa begitu? Karena presiden sibuk mengkoordinir keluarganya dalam urusan politik. Dan itu yang ditulis oleh publik internasional, bukan sekedar kemarahan pengamat Indonesia, tapi bahkan terbaca di politik internasional bahwa presiden hanya mau sibuk mengurus kepentingan politik keluarganya. Ya, Bung Rocky, kalau kita baca dan tonton statement dari Kapolda itu jelas dia akan tangkap Habib Rizik dan para pengikutnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ini mereka tidak melakukan kalkulasi? Dan kalau kita melihat ketika Habib Rizik tiba ke Indonesia saja itu orang beruyun-uyun. Kalau kemudian dengan situasi semacam ini kan akan menimbulkan instabilitas dari sisi keamanan. Dan cost-nya menurut saya bukan hanya politik, tapi biaya juga itu sangat besar sekali. Secara implisit itu perintah presiden. Karena presiden diam, maka aparat menganggap bahwa oke, kita lakukan penangkapan dengan cara kekerasan. Lain kalau presiden pernah mengucapkan sesuatu untuk menenangkan keadaan, misalnya momentum di Hari Hak Asasi Manusia, kan presiden diam kan? Padahal presiden tahu ada problem di mana kekerasan bisa digunakan lagi, dan dia diam. Presiden diam artinya itu adalah izin untuk melakukan operasi kekerasan. Itu intinya. Saya bikin analisis dari keadaan itu. Karena nggak ada lagi keterangan di mana kita bisa percaya bahwa presiden bisa bertindak adil dalam soal-soal semacam ini. Dia bukan dia tutup mulut, dia tutup akalnya, atau bukan dia tutup akalnya, memang dia nggak ada akalnya untuk menyelesaikan soal ini. Jadi sebetulnya terlihat jelas bahwa kita dimasukkan, masyarakat sipil, rakyat diumpankan ke dalam sebetulnya gorong-gorong kedunguan. Dan ini bahayanya tuh. Kenapa? Karena di belakang peristiwa ini ada sentimen agama, ada sentimen ras, ada sentimen kelas. Semua variabel sosial itu dianalisis secara persis di pusat-pusat riset dunia, di tempat-tempat di mana LSM masih berupaya untuk menghasilkan peradaban baru. Dan presiden nggak tahu bahwa itu yang sedang terjadi. Nah, akibatnya aparat juga menganggap bahwa karena nggak ada keterangan resmi, maka kami akan lakukan penangkapan kekerasan, walaupun Habib Rizik lagi berduka itu. Jadi kekeluargaan kita, kemanusiaan kita itu terhalang oleh kedunguan istana tuh. Hanya itu keterangannya itu. Kalau istana pinter, dia kasih sinyal paling nggak oke, ini ada masalah yang harusnya kita tuntaskan, dan karena itu kami beri kesempatan masyarakat untuk mengamati lebih detail sambil mengucapkan bela sungkawa. Maka saya, kepala negara, ingin agar supaya ini diusut tuntas, tetapi karena ada duka cita di FPI, maka kami berprihatin dulu tuh. Kita bisa bersabar sama-sama. Itu kalimatnya mesti keluar dari kepala negara, itu namanya kepala negara itu, bukan kepala keluarga yang lagi ngurus politik keluarganya. Bung Rocky, saya lihat ini ya, sepertinya pemerintah memilih politik jalan buntu gitu ya, karena semua dihadapi dengan kekerasan kan. Indikator-indikatornya kan jelas soal akan ditangkap dan sebagainya, dan kemudian presiden diam. Iya, memang jalan buntu itu datang dari otak yang buntu tuh, karena nggak punya kemampuan intelektual untuk memetakan persoalan ini. Jadi presiden tidak mampu melihat bahwa peristiwa ini itu bisa berlanjut di 2024. Peristiwa ini bisa menghentikan elektoral politik sebelum 2024. Peristiwa ini bisa membakar lagi relasi-relasi buruk secara sosial, secara religius, secara kultural. Nah, ini yang nggak mampu dilihat secara komprehensif oleh kekuasaan, oleh presiden. Tentu
para mereka yang ada di istana juga nggak tahu mau ngapain. Padahal mereka mampu melakukan analisis kecil, disodorkan dalam bentuk satu halaman pada presiden, 5 orang sodorkan itu pada presiden, lalu diskusi sama-sama. Tapi ini jadi dungu juga kan, analis di istana, masyarakat sipil yang datang dari tradisi hak asasi manusia yang berkumpul di KSP, berkumpul di sana. Itu semua seperti disihir untuk tunduk pada semacam ketidaktahuan tuh. Tunduk pada ketidaktahuan, kan ini memalukan betul kan. Orang tunduk pada ketidaktahuan itu namanya separuh orang itu. Iya. Nah, tetapi kan dalam situasi begini ini kita tentu membutuhkan ada satu figur yang kuat, yang wise gitu, yang bijak melihat situasi. Bagaimanapun akan merugikan semua kalangan kalau kemudian kekerasan dihadapi dengan kekerasan. Maksud saya bukan keras dihadapi kekerasan, civil society dihadapi dengan jalan keras gitu. Iya, beberapa tokoh yang masih kita boleh kasih semacam acuan jempol misalnya secara moral karena berupaya untuk mencarikan jalan keluar. Ada M.H. Ainun Najib, ada Yusuf Kala, ada Susilo Bambang Yudhoyono, ada pemimpin Muhammadiyah segala macam yang secara detil tahu tentang arah dari keburukan ini dan berupaya untuk kasih sinyal pada presiden. Tapi nggak ada dipanggil presiden atau dibentuk semacam ya paguyuban penyelamat bangsa secara ad hoc misalnya itu. Jadi nggak ada inisiatif dari istana untuk berdamai dengan keadaan ini. Jadi istana akhirnya memilih betul tadi jalan keras yang adalah jalan buntu, yang adalah jalan dungu. Ya, tentu dalam situasi ini kita mendorong, tentu bukan hanya mendorong, mengingatkan juga pemerintah bahwa langkah-langkah keras begitu itu akan merugikan bukan hanya bangsa Indonesia, tapi pemerintahan mereka sendiri. Itu yang perlu diingatkan. Ya, itu maksimal yang bisa kita ingatkan itu. Juga kita ingatkan pada kepolisian, pada aparat negara pengatur keamanan, supaya hati-hati terus, karena bangsa ini ada dalam kerentanan luar biasa. Kita ingin agar supaya bangsa ini ya berlanjut sebetulnya. Kalau pemerintahan nggak berlanjut, itu biasa aja tuh, tapi bangsa harus berlanjut. Jadi jangan sampai jebakan ini justru memporak-porandakan seluruh cita-cita reformasi tentang kemandirian ABRI, tentang profesionalitas Polri segala macam tuh. Jadi hal ini yang tidak dijahit istana, sehingga yang terjadi sekarang adalah benang-benang kusut itu, benang-benang politiku terurai tanpa diobras, dan itu yang membahayakan ingatan kita dalam upaya untuk merajut kembali bangsa ini di dalam keakraban dan dalam peradaban. Oke, Bung Rocky, mudah-mudahan saja semua pihak menyadari itu, terutama yang paling penting tentu saja pemerintah, karena sebenarnya mereka lah sebenarnya kendali itu di tangan mereka, bukan kita sebagai civil society.